Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat aja ya teman-teman. Nah, kita ketemu lagi di channel kumpulan tutorialku teman-teman. Nah, untuk pertama kita perkenalan dulu ya untuk teman-teman yang baru mampir ke channel kita atau yang baru mampir ke video kita yang kali ini. Nah, nama channel kita ini kumpulan tutorialku. Nah, di channel ini ada banyak tutorial teman-teman. Kemarin kita sudah bahas masalah Excel ya atau Microsoft Excel. Teman-teman bisa scroll ke bawah ya, ke beranda di bagian bawah. Kita sudah bahas tentang masalah Excel teman-teman, baik itu rumus, kemudian cara membuat RAB dan cara membuat manajemen stok produk, semuanya udah ada teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini kita bakal bahas masalah MS Word. Nah, untuk kedepannya kita juga bahas masalah editor video, kemudian juga kita akan bahas tentang tutorial editor gambar. Oke, teman-teman, gitu ya sekilas tentang channel kita. Nah, teman-teman, untuk video kali ini atau tema video kita kali ini masih bahas masalah MS Word ya, atau Microsoft Word. Untuk kedepannya kita masih bahas masalah MS Word. Nah, dengan tema video kita kali ini cara membuat lembar pengesahan teman-teman, baik itu di skripsi, di tesis, atau di presentasi lainnya ya. Nah, kita kan membuat nih teman-teman, misalkan kayak ini penguji, misalnya dosen penguji, kemudian kan di sini biasanya ada anggota 1, penguji 1, penguji 2, kemudian penguji 3. Nah, di sini mengetahui teman-teman, misalkan dari rektor, ini dekan, ini kaprodi misalkan. Kita bikinnya pakai tabel teman-teman ya, kita nggak bikin manual, misalkan kita ketik, kita geser-geser kayak gini, nggak. Itu kan lebih apa ya, lebih lama dan nggak bakal rapi teman-teman kalau kita pakai geser. Geser gini maksudnya ya, geser kayak gini, pakai spasi. Nah, spasi kayak gini. Oke, kita ada cara teman-teman, ada caranya agar bisa membuat lembar pengesahan dengan cepat kemudian rapi teman-teman. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman, ini kan contohnya, misalkan mengetahui di sini ada kan dekan, kemudian kaprodi, rektor, misalkan di sini ada namanya, kemudian NIP-nya biasanya kayak gini teman-teman ya, strukturnya. Nah, untuk teman-teman yang baru awam di MS Word teman-teman atau yang sedang mengerjakan skripsi, teman-teman bisa mengikuti ini ya di tutorial kita cara membuat lembar pengesahannya. Oke, kita mulai dari awal aja teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman buka MS Word ya, buka MS Word versinya berapapun atau versi apapun ya, intinya sama untuk cara membuatnya. Nah, pertama-tama kita buka dulu ke new aja ya, ke new space, kemudian blank dokumen atau dokumen yang baru. Nah, teman-teman bisa buka gini ya, ketika kita baru buka MS Word kan tampilannya kayak gini. Oke. Nah, pertama-tama kita buat judulnya dulu. Misalkan di sini cara membuat lembar pengesahan teman-teman ya, pengesahan. Kemudian di bawahnya skripsi, bisa dipakai untuk skripsi juga, kemudian bisa dipakai untuk tesis juga, dan presentasi. Nah, intinya setiap apa ya, dokumen atau tugas yang ada lembar pengesahannya teman-teman bisa dibuat dengan cara kayak gini. Oke, misalnya kita masuk ke home, kita rapin dulu, kita Times New Roman, biasanya kita pakai 14 di sini. Oke, udah teman-teman untuk judulnya. Biasanya kan di sini nama skripsi misalkan teman-teman ya, nama. Oke, kita ke 12 kan dulu, ke 14 kegedean. Misalkan judul di sini. Oke, dia ke tulis di sini teman-teman. Biasanya kan di sini kan judul skripsi, misalkan judul skripsi bla bla, kemudian tema gitu teman-teman ya. Tema pokok misalkan, tema pokok. Nah, di sini terserah teman-teman ya. Ini kan kayak apa ya, kayak pengantar skripsinya aja di sini. Nah, kita mulai untuk bikinnya teman-teman. Bikin lembar pengesahannya ya. Oke, misalkan di sini kita centerkan, oke, dengan cara tekan tombol tab di keyboardnya teman-teman. Misalkan di sini aja deh. Di sini penguji misalkan. Di sini kita kasih huruf gede aja satu di awalnya. Penguji misalkan teman-teman. Nah, di sini kita spasiin ya, kita enter sekitar berapa ya, terserah mau 4 spasi atau 5 spasi terserah teman-teman. Di sini kita bikin misalkan nama ya, Bapak Ibnu misalkan, Ibnu. Di sini ini hanya nama samaran teman-teman ya, nama Bapak Ibnu, kemudian S misalkan .com. Oke, di sini kita rapin dulu teman-teman agar lebih kelihatan lurus ya. Nah, di sini kita kasih garis bawah teman-teman. Cara membuat garis bawahnya bisa dari sini ya, dari home underline ini, home kemudian underline, atau di keyboard teman-teman tekan tombol kontrol kemudian huruf U. Nah, lebih cepat teman-teman. Oke.
Nah, di sini kita mulai membuat lembar pengesahannya teman-teman, atau kita bikin kolomnya ya. Untuk cepat bikin kolomnya kita pakai tabel aja teman-teman. Kita insert di sini. Kemudian tabel ya, kita pilih 3, kemudian 3 ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, untuk tabelnya atur sesuai kebutuhan teman-teman ya, berapa banyak orang yang tanda tangannya, atau untuk berapa orang pengesahannya teman-teman. Nanti sesuaikan. Oke, di sini misalkan kita mulai dari sini teman-teman. Di sini misalkan nama dulu ya. Misalkan profesor di sini. Oke, profesor. Prof aja kali ya, profesor. Misalkan di sini kita tulis namanya, oke, titik Nanang misalkan Surya misalkan kayak ini teman-teman. Kemudian kita enterkan. Nah, di sini kan udah ada garis underline nih teman-teman, garis bawah. Kalau enggak kan dia kayak gini nih, dia masih polos kayak gini ya. Cara membuatnya kita tekan ini teman-teman ya, kita tekan di keyboard, kita blok dulu tulisannya, kemudian di keyboard tekan Ctrl U. Nah, ini kan udah ada teman-teman ya, udah ada ininya garis bawahnya. Di sini kita enterkan teman-teman ya. Di sini kita enterkan ke bawah. Misalkan di sini anggota 1 atau penguji 1 lah. Anggota teman-teman ya, anggota aja, anggota 1 misalkan. Oke, dia ada underline juga, kita hapus underline-nya. Kemudian kita ke home dulu, coba kita rapin dulu ini di tengah. Kalau nggak kita center aja teman-teman, ini di tengah. Oke, ini tengah ya. Kemudian di sini kita tulis lagi namanya, kita enter lagi. Misalkan di sini dokter ya, dokter Anumerta misalkan. Anumertasi, ini hanya nama samaran teman-teman ya. Kemudian di sini misalkan anggota 2. Nah, ini kan dia underline juga nih, bisa kita hapus kayak gini nih. Kayak ini kita blok Ctrl U juga biar dia nggak ada garis bawah yang bawah teman-teman ya. Kita kan cuma butuh garis bawah yang atasnya aja, yang namanya aja. Kemudian kita centerkan juga. Nah, kemudian di sini kita Ctrl U juga lagi. Misalkan di sini dokter, di sini Nisa. Ini Nisa ini sampel teman-teman untuk nama ya. Nisa misal Kumala di sini. Oke. Di sini kita blok dulu. Di sini kita Ctrl U. Oke, di sininya anggota, misalkan anggota 3. Terserah teman-teman ya, mau anggota atau penguji 1 di sini, atau di sini penguji 2, oke, atau di sini penguji 3, terserah, sesuaikan dengan instansi masing-masing teman-teman untuk aturannya. Oke, misalkan gini, kita home, kita centerkan dulu. Oke, di sini kita home, kita centerkan juga kayak gini teman-teman. Nah, di sini kita enter ya, agar ada space untuk tanda tangannya. Oke, di sini kita spacekan ke bawah. Oke, ini kita ke centerkan dulu. Oke, ini juga kita centerkan teman-teman, kita centerkan di sini. Kemudian ini juga ya, karena kita mau tanda tangan di atasnya. Oke, ini kita juga centerkan kayak gini. Nah, oke, udah teman-teman. Sekarang kita tulis ini teman-teman ya, di awal tadi kan ini mengetahui ini ya, bagian ini. Oke, untuk pengesahan 3 yang bawahnya di sini kan kita mengetahui nih. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita blok teman-teman ya, kita blok semua dari awal sini sampai akhir. Kemudian kita masuk ke home lagi ya, ke layout teman-teman, sorry, ke layout ini ya. Kemudian kita cari namanya merge and cell ini teman-teman. Jadi menggabungkan 3 sel ini ya. Oke, kita klik merge and cell. Nah, di sini udah tergabung nih teman-teman ya. Kemudian kita enter dulu. Nah, di sini kita kita tulis di sini. Sorry, kita tulis enter dulu. Oke, di sini kita hilangkan dulu teman-teman garis bawahnya karena dia masih garis bawah ya. Menurut yang ini tadi, kita home, kemudian underline-nya dicentang, jadi ancentang. Misalkan di sini mengetahui teman-teman. Oke, mengetahui koma biasanya. Nah, ini kita centerkan juga ke tengah, atau teman-teman juga bisa untuk mengetahui ini kita gedein ukuran hurufnya, misalkan menjadi 14, itu terserah teman-teman ya. Ikuti aturan dari kampus masing-masing teman-teman atau instansi masing-masing ya. Kita kasih 12 mengetahuinya. Oke, kita ke bawain dikit biar enak lihatnya. Oke, udah. Kemudian di kolom ini misalkan kita kasih nama teman-teman ya. Di sini misalkan rektor untuk pengesahannya. Oke, di sini misalkan rektor, kemudian nama ya.
nama fakultas teman-teman, misalkan fakultas, oke di sini fakultas teknologi misalkan ya, teknologi, di sini informasi. Oke, kita lebarkan sedikit teman-teman ya untuk kolomnya. Oke, di sini kita centerkan juga. Oke, di sini ada center. Kemudian yang kedua, ini bentar teman-teman ya. Ini Ctrl U dulu. Kan yang kita butuh cuman yang atasnya teman-teman ya, cuma yang ini. Kemudian di sini biasanya dekan teman-teman ya, dekan. Oke, kita enter. Yang bawahnya kita tetap sama. Di sini fakultas. Oke, teknologi. Kemudian di sini informasi. Oke, kita sama teman-teman ya, kita tetap disenterkan juga di sini. Oke, di sini kita biasanya kaprodi teman-teman kalau nggak salah ya, kaprodi misalkan. Kemudian kita enter. Fakultasnya sama, fakultas teknologi informasi. Nah ini terserah teman-teman ya, sesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Ada kampus itu dia cuma kayak dekan sama kaprodi aja, ada juga rektor, dekan sama kaprodinya juga ikut. Itu terserah teman-teman, sesuaikan dengan data masing-masing atau sesuaikan dengan instansi masing-masing. Oke, kita blok dulu, kita home, kita centerkan. Oke, kayak gini teman-teman. Kemudian kita enterkan, terserah teman-teman ya, kita enter. Di sini kita bikin nama biasanya. Misalkan untuk rektornya dokter, misalkan Bambang Sudrajat misalkan. Oke, Sudrajat. Kemudian di sini juga teman-teman, di sini kita enter ke bawah. Oke, kita enter. Misalkan untuk dekannya dokter misalkan Isnawan. Oke. Kemudian kaprodi misalkan dokter, di sini Anip misalkan teman-teman ya, Anip Irawan misalkan, Irawan. Oke. Nah biasanya di bawah nama itu kalau untuk rektor atau dekan itu biasanya ada NIP-nya teman-teman ya. Nah, membuat NIP-nya kita enterkan dulu. Misalkan di sini kita tulis dulu ya, NIP. Misalkan kayak gini 08 kayak ini contoh teman-teman ya NIP-nya. Kemudian yang dekan juga kita bikin misalkan di sini NIP. Misalkan 0 sama kayak gini. Oke, dan sini juga teman-teman di kaprodi ya, biasanya ada juga NIP-nya, misalkan 08 kayak gini. Oke, kayak ini teman-teman ya. Ini kan dia di bawah namanya ada garisnya teman-teman. Kalau ini kan nggak ada nih, kita bikin dulu garisnya dengan cara masuk ke home. Di sini juga bisa ada teman-teman ya, klik di sini underline. Atau teman-teman di keyboard juga bisa sebenarnya. Di keyboard teman-teman tekan Ctrl U ya, kita blok dulu, kemudian di keyboardnya tekan Ctrl kemudian huruf U. Nah selesai teman-teman. Oke, kayak gini udah ya. Di sini ada judul misalkan, kemudian deskripsi tentang tesis skripsinya, di sini ada pengujinya. Oke, di sini penguji, kemudian ini ada nama pengujinya, kemudian di sini ada anggota pengujinya teman-teman ya, anggota 1, anggota 2, anggota 3. Kemudian di bawahnya ada mengetahui, misalkan dari rektor, dekan, kemudian kaprodi, ini nama fakultasnya, kemudian nama rektornya, nama dekannya, kemudian ada nama kaprodinya, beserta dengan NIP-nya teman-teman, kayak gini. Nah ini kan selesai nih, selesai kita bikin ya, kita rapin juga bisa gini, kita tarik. Oke teman-teman. Nah kalau sudah selesai, kita hilangkan dulu nih garisnya teman-teman, atau border garisnya, dengan cara kita klik di sini. Oke. Klik di sini, kemudian kita masuk ke layout, ke home teman-teman ya, ke home, kemudian kita klik di sini, kita hilangkan bordernya, klik yang ini, yang no border teman-teman. Nah untuk bordernya hilang teman-teman ya, dan untuk lembar pengesannya jadi rapi banget teman-teman. Oke, demikian teman-teman ya, judul video kita kali ini, cara membuat lembar pengesahan. Di sini pengesahan teman-teman, di sini pengesahan. Oke, pengesahan skripsi, bisa juga di tesis dan juga bisa di presentasi. Oke teman-teman, demikian ya untuk video kita kali ini. Jika teman-teman suka dengan video kita, mohon di like, kemudian channelnya di subscribe, lonceng notifikasi ini nyalain juga teman-teman, agar ketika kita ngupload video baru, teman-teman ada notifikasinya di handphone masing-masing. Oke teman-teman, see you next time, bye bye.